Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pertapa Gendeng TV, Pati, Jawa Tengah. Bapak, pagi ini kita berjumpa dengan seorang tokoh ustadz dan ulama. Inilah beliau, Bapak Ustadz, mohon bisa diperkenalkan Bapak, ini dengan Bapak siapa? Saya warga Pati biasa menyebut Abah Haji atau Kiai Haji Mukhlisul Hadi Khairan, pengasuh pondok pesantren Raudhatus Salam Runting Tambarjo Pati. Oh iya, begini Bapak. Sepertinya kali ini Bapak memang menyempatkan untuk datang ke alun-alun Pati, terutama ada di posko penggalangan donasi. Ini ada pesan dan kesan apa yang mau disampaikan Pak? Dari awal sebelum ada kericuan, kita sudah mengendorse Mas Husain dan Mas Sofianto. Jadi kita sudah ikut bergerak lama sebetulnya dan memantau terus, dan setiap malam saya mengikuti perkembangan dari isu warga Pati. Dan ini memang fenomena yang sangat luar biasa. Ini mungkin baru ada di Indonesia, di gerakan murni hati nurani rakyat untuk kezaliman, kita sebut kezaliman atau kediktatoran sebuah kekuasaan. Baik, ada kalimat kezaliman dan kediktatoran atau tirani ya Pak ya? Iya. Baik, ini yang dimaksud dengan kezaliman itu apa Pak? Ya, kezaliman atas kebijaksanaan yang menyengsarakan rakyat. Contoh kenaikan pajak, walaupun telah tapi belum dinyatakan secara umum, perdanya belum dihapus ya, belum dicabut kan, berarti nyata kezaliman nyata atas penindasan terhadap rakyat. Menurut Bapak, ini kan pajak sudah dibatalkan Ya, tapi nanti kan aksi damai, demo damai itu tetap terlaksana. Menurut Bapak bagaimana itu? begini Bapak, ini adalah gerakan asli, gerakan hati nurani rakyat. Berarti rakyat Pati menunjukkan bahwa sesungguhnya yang berdaulat saat ini adalah rakyat, bukan penguasa, bukan pemerintahan, apalagi perorangan. Maka gerakan ini wajib kita dukung untuk suksesi. Pertama, menunjukkan satu, tantangan atas undangan Bupati Sadewo. Nomor dua adalah menunjukkan kedaulatan sesungguhnya di tangan rakyat. Ya, Bapak mengatakan ada kezaliman dan kediktatoran. Nah, ini kan kemarin juga banyak yang disesalkan oleh masyarakat tentang bahwa sikap arogansi daripada seorang Bupati Sadewo ini cukup mencederai rasa masyarakat. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kebijakan sepihak mengatasnamakan organisasi. Contoh kebijakan 5 hari yang katanya sudah disetujui oleh Nahdlatul Ulama, dalam hal ini pengurus PC Kabupaten. Tapi ternyata belum. Ada kezaliman mengatasnamakan kelompok masyarakat besar NU. Kemudian belum kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Contoh, masjid yang masih bagus, kenapa harus dibongkar? Ya, kemudian alun-alun yang buat foto saja belum memboseni, kenapa harus dibongkar? Kemudian gor yang masih gagah, kenapa harus direnovasi? Kalau atas nama pembangunan, harusnya jalan-jalan kabupaten yang masih rusak itu yang didahulukan. Menurut Bapak, dengan rehabilitasi atau renovasi, rehab atau renovasi infrastruktur yang sebenarnya masih bagus, Bapak kira-kira arah pemikiran Pak Sadewo itu kemana sih? Kalau arah pemikiran tentu beliau yang tahu, tapi yang jelas kebijakan itu masyarakat kecil bisa melihat dan menilai bahwa kebijakan itu jelas tidak pro rakyat. Yang pro rakyat sederhana, masyarakat pengen jalannya mulus halus saja. Jalan kabupaten, contoh jalan Sukoharjo ke arah Gembong, itu rusaknya luar biasa. Kemudian jalan Telogowungu hanya diaspal separuh gitu kan. Kemudian Pasucan ke arah barat dan jalan-jalan yang lain. Kemudian Runting yang Gang 4 ke Purworejo, itu jalan sangat rusak sekali. Kalau memang pro rakyat, kenapa bukan jalan yang didahulukan, tapi alun-alun yang dibongkar, masjid yang dibongkar, kenapa? Menurut Bapak, pembangunan tersebut ada hubungannya enggak sih dengan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan? Ya, kalau masjid, sekarang efisiensi masjid jelas sudah berguna, manfaat dan gagahnya seperti itu, dan termasuk bangunan yang unik. Toh belum tentu warga lain kota kemudian menyempatkan 5 waktu di sini. Itu kan sholat, artinya untuk keseharian dan kegiatan keagamaan juga lebih daripada cukup untuk wilayah Pati Kota. Dan bangunannya gagah, juga baru selesai direnovasi. Saya kira tidak urgent. Yang urgent adalah sederhana rakyat. Bikinlah kebijakan yang prosper, jalan aja dipermulus, khususnya jalan-jalan kabupaten. Ya. Baik, begini.
bagaimana pendapat Bapak atau statement Bapak ketika ada informasi atau penilaian bahwa acara 13 Agustus itu nanti ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana dan membuat sabotase atau membuat kerusuhan. Menurut Bapak bagaimana itu? Ya, saya kira warga Pati sangat cerdas dan dewasa. Lihatlah, kalau tidak dewasa, mungkin saat ini sudah terjadi sesuatu. Dan yang terbukti jelas adalah aksi damai hanya dengan sanepo, air. Air itu sanepo, air jangan dipandang air. Air bisa menyegarkan, tapi bisa menenggelamkan. Ini sanepo alam, murni gerakan rakyat dengan sanepo banyu. Ilining banyu jangan disepelekan. Kecil diminum enak seger, tapi kalau besar bisa menghancurkan. Ini murni. Jadi ketika ada orang yang berstatement ingin menghancurkan, bahkan ada pihak-pihak yang sengaja mengembosi gerakan ini jelas mereka sendiri yang membuat isu itu. Mereka sendiri yang ingin mengadu domba warga Pati. Yang sesungguhnya warga Pati jelas agendanya adalah satu, kedaulatan. Jelas menunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan penguasa atau tirani yang lebih cenderung akan menjadi oligarki. Kemudian ini adalah undangan Bupati yang perlu kita datangi, menunjukkan bahwa warga Pati cukup punya nyali, warga Pati cukup punya hati dan kecerdasan demokrasi. Terakhir, bagaimana dengan isu bahwa demonstrasi ini ada penumpang-penumpang atau ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu? Ya, saya kira ketika berdemokrasi hal itu sah-sah saja. Karena politik adalah ilmu atau teori atau seni untuk mereka kekuasaan. Tapi saya kira ini kita baca sebagai yang real saja. Ini murni gerakan rakyat, ya, hanya ingin menghentikan kediktatoran sebuah kepemimpinan, ya, atau yang kepemimpinan cenderung akan menjadi oligarki, sehingga diputuskan sepihak dan kroni, sehingga tidak pernah melibatkan warga Kabupaten Pati secara umum, baik secara struktural ataupun kultural, tapi cenderung didominasi. Seolah-olah warga Pati ini goblok semua, seolah warga Pati tidak punya nyali, seolah warga Pati ini tidak bisa bersuara. Dengan apa? Statement intimidasi terhadap warga Pati, terhadap apa? Ancaman, tantangan. Ya, ada intimidasi, barang siapa yang mencoba mengganggu, itu intimidasi. Itu jelas tidak demokratis. Itu bukan etika seorang pemimpin. Bukan, ini diktator. Seolah warga Pati bodoh semua, tidak punya nyali dan tidak punya ilmu untuk bertata negara. Sebagai penutup, apa yang Bapak mau katakan pada masa aksi 13 Agustus? Saya menghimbau pertama pada Bapak Kepala Daerah Kabupaten Pati, Bapak Sudewo, legowolah, bersifat arif, layani apa yang menjadi tantangan panjenengan, turuti kehendak rakyat agar Pati tetap damai, ya. Dan ketika memutuskan sesuatu atau kebijakan, musyawarahkanlah dengan rakyat dan tokoh-tokoh agama penting. Mana yang penting dibangun, mana yang tidak penting dibangun. Katanya efisiensi, ya. Maka tentunya hal-hal yang urgent yang didahulukan, bukan yang sifatnya hambur-hambur atau hanya membenahi yang tidak penting. Dan tentunya kepada warga Pati, datanglah, bersuaralah, berspeak up-lah untuk kedamaian Pati. Damai, aksi yang bermartabat hanya menunjukkan kita warga Pati punya nyali dan warga Patilah yang berdaulat atas Kabupaten Pati. Terakhir, sedikit saja. Kira-kira menurut Bapak, Pak Sudewo nanti mau menyambut para demonstran tidak ini? Kita berharap semoga beliau berkenan, ya, mengakui banyak kesalahan yang sudah diperbuat dan mengakui dan istilah memohon maaf dengan setulus hatinya kepada warga Pati dan tokoh-tokoh agama dan kelompok organisasi yang telah dicaplok namanya, ya, harus legowo, minta maaf, turun, karena ini ada rakyat Bapak. Ini bukan musuh Bapak. Ini rakyat Bapak yang memilih Bapak. Ketika jenengan khilaf, kemungkinan besar masyarakat mau memaafkan atas kekhilafan itu. Tapi catat, karena orang yang biasa bohong, biasanya selama akan bohong. Ini yang mengerikan. Semangat, Pak. Ya. Kontrol masyarakat harus kuat dan sangat diperlukan karena warga Pati bermartabat, warga Pati punya nyali,
warga Pati sudah cerdas. Baik, sebagai penutup kita katakan semangat untuk Pati Bumi Minatani. Yuk, semangat untuk Pati Bumi Minatani. Merdeka, merdeka.